Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Semuanya sehat, semuanya baik, semuanya semangat belajar ya. Gimana? Udah pada sarapan belum pagi ini? Udah. Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum, ada yang lupa sarapan karena bangunnya terlambat ya. Iya. Nah, udah pada siap kan untuk belajar hari ini? Udah ya, semuanya semangat, semuanya siap belajar ya. Nah, sebelum mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ada yang mau mimpin doa? Oke, Rijal. Rijal mau mimpin doa ya? Ya. Oke, Rijal, silahkan. Nah, berdoa udah, berarti kita udah siap ya buat belajar hari ini? Siap. Tapi sebelum belajar di pelajaran dimulai, Ibu mau absen dulu ya. Siapa aja yang nggak masuk hari ini? Yang pertama ada Aldi. Aldi ada? Ada. Terus Fajri? Fajri ada? Ada. Nedi? Nedi ada nggak? Nedi nggak masuk? Oh, Nedi sakit. Oh. Alex? Oh, Alex juga nggak masuk. Nabila? Nabila masuk. Oke. Kemudian ada Leni. Leni masuk? Ya, masuk. Nisa? Nisa ada. Zahro? Zahro juga ada. Komala? Komala juga ada. Oke. Oke, udah ya. Semuanya udah Ibu absen. Nah, berarti kita langsung mulai aja ya pelajaran hari ini. Ibu hari ini mau menyampaikan pelajaran tentang makhluk hidup. Ada yang tahu nggak makhluk hidup itu apa? Oke, Nabila, mau jawab ya. Makhluk hidup itu apa? Ya, benar banget. Makhluk hidup itu berkaitan dengan tanaman dan tumbuhan. Oke, ya. Nah, sekarang Ibu mau jelasin detailnya ya. Jangan lupa catat ya. Jadi, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, untuk berpindah tempat, untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, itu adalah makhluk hidup. Nah, ada yang tahu contoh dari makhluk hidup itu apa? Ya, benar, manusia. Kemudian ada lagi? Oke, Aldi. Ya, benar, tumbuhan. Kemudian yang terakhir? Ya, ada hewan. Kemudian apa lagi? Ya, ikan juga termasuk ya. Ya. Jadi, contoh makhluk hidup itu ada banyak sekali. Nah, ada makanan, ada tumbuhan, manusia, hewan. Nah, itu banyak sekali ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian. Contoh dari tumbuhan itu apa aja? Ya, ada singkong, ada apa lagi? Ya, lidah buaya ya. Nah, di sini sekarang Ibu punya tumbuhan contoh dari makhluk hidup itu sendiri. Ibu punya tumbuhan singkong. Sebentar ya. Oke, di sini ada singkong. Ada yang tahu fungsi singkong itu apa? Ya, jadi fungsi singkong itu untuk sebagai makanan manusia ya. Ya, benar sekali. Terus singkong juga sangat bermanfaat untuk tubuh manusia ya. Iya. Kemudian Ibu juga di sini ada contoh tanaman padi. Saya lihat ya, tanaman padi.
Nah, tanaman padi ini ada yang tahu nggak fungsi dari tanaman padi itu apa? Ya, tanaman padi itu memiliki fungsi yaitu bisa dimakan dari padi itu sendiri, nasi. Jadi padi itu uh, memiliki kandungan nasi ya, seperti itu. Yang mana nasinya itu bisa dimakan. Terus ada banyak juga seperti hewan, tumbuhan, manusia, seperti itu. Itu juga contohnya seperti makhluk hidup ya. Ya. Nah, dari contoh tumbuhan tadi ada yang bisa menyimpulkan dari fungsi tumbuhan itu apa? Ya. Jadi fungsi tumbuhan itu yaitu tadi ada yang bisa dimakan seperti contohnya tumbuhan apa ya, tumbuhan daun daun ini daun jambu. Nah itu fungsinya daunnya bisa dimakan, jadi fungsinya itu untuk meredakan diare ya, seperti itu. Kemudian ada yang mau menambahkan fungsi dari tumbuhan itu apa? Ya, jadi bener banget. Jadi fungsi tumbuhan itu juga bisa melindungi dari sinar matahari ya. Ya, bisa. Jadi tumbuhan itu bisa melindungi dari sinar matahari. Contohnya ada tumbuhan yang di depan kelas kita itu ada tumbuhan beringin. Jadi ketika ada sinar matahari itu akan tertutupi oleh pohon beringin itu sendiri. Nah, ya seperti itu. Kemudian ada lagi makhluk hidup yang lain. Itu contohnya seperti apa coba? Hewan ya. Ya, hewan. Nah, jadi contoh hewan sendiri itu apa? Sapi, ya bener banget. Apalagi? Ya, ayam juga bener ya. Ya, ikan juga bener. Nah, kemudian ada yang tahu fungsi dari hewan itu apa sebagai makhluk hidup? Nggak tahu ya. Nah, ibu jelasin ya. Fungsi hewan itu fungsi hewan itu sebagai makhluk hidup itu sendiri. Jadi hewan itu ada yang bisa dimakan, ada yang nggak bisa dimakan. Nah, yang tadi udah dijelasin itu seperti sapi, kambing, ayam, itu contohnya bisa dimakan. Nah, tapi ada beberapa juga contoh hewan yang nggak bisa dimakan. Itu contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti daging, contohnya seperti daging 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 komodo, daging daging anjing, daging babi itu nggak bisa dimakan ya, tapi untuk orang muslim itu nggak bisa dimakan ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga fungsi hewan sebagai makhluk hidup itu sendiri. Itu ada lagi fungsinya seperti hewan itu ada yang digunakan sebagai obat. Nah, jadi ada yang tahu hewan apa yang bisa dijadikan obat? Ya, ya benar sekali. Itu ular. Jadi ular itu bisa dimakan itu sebagai obat. Kemudian ada juga cacing. Nah, cacing itu juga bisa dimakan sebagai obat. Obat apa? Ya, benar sekali, obat tipes. Nah, cukup jelas sampai sini? Oke, jelas ya. Nah, sekarang ibu mau kalian buat kelompok satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi ada 2 kelompok ya, karena di sini ada 10 orang. Nah, tugasnya yaitu dari masing-masing kelompok itu kalian mencari satu jenis tanaman yang ada di luar kelas. Kemudian setelah kalian dapat, kalian mempresentasikan atau menjelaskan
ke teman-teman kalian tentang tanaman yang akan kalian jelaskan itu. Contohnya kalian menemukan tanaman daun jeruk, itu fungsinya buat apa? Nah, kalian jelasin fungsinya buat apa dan lain-lain seperti itu. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya, cukup ya? Oke, cukup. Nah, dimulai dari sekarang. Nah, udah cukup 10 menit ya. Nah, kalian udah dapat belum tanaman yang mau dijelasin? Udah ya? Oke, dari kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang mau jelasin duluan? Oke, kelompok 2 ya. Coba kalian jelasin. Kalian mau jelasin tumbuhan apa? Bunga matahari. Oke, bunga matahari. Fungsinya buat apa? Ya, bener banget. Untuk mempercantik lingkungan sekolah kita ya. Kemudian apalagi? Ya, jadi memang biji dari matahari itu bisa digunakan, bisa dimakan. Nah, jadi dari biji matahari itu bisa dimakan. Jadi biji matahari itu juga memiliki kandungan vitamin E ya, teman-teman, adik-adik. Jadi memiliki kandungan vitamin E yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Udah cukup? Oke, cukup ya. Nah, sekarang giliran kelompok 1. Kelompok 1 silahkan menjelaskan ya. Mau jelasin tumbuhan apa? Jelasin tumbuhan lidah buaya. Oke, lidah buaya, bagus sekali ya. Fungsinya untuk apa? Ya, lidah buaya memang berfungsi untuk menyembuhkan luka. Cara pakainya gimana? Ya, benar sekali. Jadi cara pakai lidah buaya itu untuk menyembuhkan luka itu caranya kupas dulu dari apa? Jadi dikupas dulu, kemudian dalamnya itu, getahnya itu bisa langsung dioleskan ke luka tersebut ya. Jadi bisa dioleskan, kemudian tunggu sekitar 5 menit, kemudian bilas. Setelah itu kalian tunggu kering dan kalian tunggu sampai hasilnya akan benar-benar sembuh, seperti itu. Memang nggak instan ya, tapi itu harus dilakukan secara terus-menerus, oke? Kemudian apalagi fungsinya? Ya, memang lidah buaya juga ketika kita terkena air panas itu bisa digunakan untuk menyembuhkan kulit yang terkena air panas atau kulit yang terbakar juga, atau kulit yang terkena iritasi juga bisa pakai lidah buaya ya. Ya, jadi cara pakainya sama seperti yang tadi, bisa dioleskan seperti itu, kemudian dibilas dengan air bersih ya. Ya, benar sekali. Udah cukup? Oke, semuanya bagus. Semuanya bagus ya, menjelaskannya dengan detail, dengan percaya diri. Oke, Ibu suka. Oke, setelah tadi yang udah dijelaskan, ada yang mau bertanya tentang makhluk hidup itu sendiri? Nah, iya, jadi memang contoh sebenarnya dari makhluk hidup itu sendiri seperti ini, adik-adik. Seperti manusia membutuhkan tanaman, manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk bertahan hidup, seperti itu. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa itu saling berkesinambungan, saling berkaitan satu sama lainnya, seperti itu. Kemudian tumbuhan juga memerlukan oksigen, seperti itu, untuk dia tumbuh, seperti itu ya. Kemudian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk dimakan, seperti contohnya kambing memerlukan
rumput untuk dimakan seperti itu. Jadi dia saling berkesinambungan satu sama lainnya seperti itu. Cukup ya? Cukup. Oke, cukup sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Mohon undur diri ya. Kita lanjutkan lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.